terakhir ada Usma Kappa ini baru aja terbentuk. Cuma karena emang ada temanku yang nganggur kan di organisasi, bandnya udah bubar. Jadi comot aja deh. Comot gitu. aja gitu. Paling yang aku ulik-ulik sendiri ini yang Sheila juga. Oh iya. Itu pernah cover sih sama band-bandku Iya, Sheila. betul. Dewa. Terus paling yang agak 2000-an itu kayak apa ya? Anak rebel, anak susah diatur atau Oh ya? Oh. selengean gitu loh, Mbak. Saya pikir kostum-kostum yang memang anak band yang Kalau pakai sepatu boot sedengkul gitu-gitu. Rebel. itu juga bisa dikatakan rebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan teman ngobrol saya kali ini nih Gen Z, anak band, posisi drummer. Waduh, lengkap banget ya Mbak Sari ya. Ayo kenalin dong namamu siapa? Oke. Halo, perkenalkan saya Rizal. Kalau nama panjangnya panjang banget, Mbak. Jadi Rizal Isnan aja ya. Rizal Isnan. Oke, Mas Rizal. Oke nih, coba disapa dulu teman-temanmu yang anak band itu. Ini band mana nih? Band kampus atau band apa nih? Di Jogja ini. Band kampus sih, Mbak. Cuma ada 3 kebetulan saya. Agak sambung dikit ya. Laris ya. Laris banget. Dicomot sana sini berarti. Ini posisi apa, drummer ya? Iya. Semuanya drummer ini yang 3 band ini. Iya, kebetulan cuma bisa ngedrum, yang lain nggak bisa. Oh, gitu. Jadi sama dari kebutuhan band-band kampus itu kekurangan drummer kan, Mbak. Jadi aku ngeplotin sini sana. Gitu. Jadi ya bisa banyak. Amat. Gitu sih. Oke, disapa aja bandnya 3-3-nya nggak apa-apa. Itu 3-3 kampus semua atau ada band luar? Kebetulan di kampus sih Mbak itu. 3-3-nya. Oh, kebetulan saya dari UTY. Oh, UTY. Oke, kampus silakan. Disapa teman-teman UTY-nya fakultas apa? Aduh. Kalau dari band pertama sih ini yang udah punya single ya Mbak kebetulan. Kebetulan aku udah punya single dari bandku, band namanya Late Night Come Home. Itu judul singlenya Are You Mad Mama. Kebetulan ini lokasinya dari teman-teman tuh kebetulan kalau latihan atau bikin rekaman gitu di Magelang Mbak, nggak di sini. Oh, di Magelang. Oke. Kenapa? Tapi Studionya di Magelang. Anak-anak UTY semua. Oh, kenapa memilih Magelang? Soalnya ada temen personilku yang punya studio rekaman gitu sih. Oh gitu, di Magelang. Di Magelang. Jadi memanfaatkan yang teman gitu sih. Memanfaatkan apa yang ada gitu ya. Maksimalkan. Maksimal banget itu. Fasilitas yang dipunya. Oke. Itu salah satunya. Salah satu yang salah duanya. Salah 2. Itu yang kedua ada Mike T. Mike T 61 itu kebetulan terbentuk karena aku masuk organisasi musik. Jadi orang-orangnya juga dari organisasi musik di kampus itu. Terus ada sanitary napkins juga. Itu kebetulan orangnya sama, cuma beda di gitaris sama keyboard. Gitu doang. Jadi gitu. Orangnya sama, yang satu yang gitaris sama keyboardnya tuh nggak masuk organisasi. Ya yang Mike T itu yang masuk organisasi, jadi beda orang gitu Mbak. Ya intinya sama sih. Kenapa kok ngambil ke Inggrisan nih namanya? Aduh, kan di Jogja nih, kenapa nggak ngambil nama Jawa gitu? Aduh, kalau Jawa gitu malah nggak laku Mbak. Oh gitu ya? Oh, nggak juga sih. Kurang komersil. Jadi biar ya namanya juga anak muda kan pengen yang keren-keren. Nama asal Jawa, kan kayak brand salah satu kaos Dagadu, gitu kan Jogja banget tuh. Biar keren-keren aja biar sih keren, Mbak. ya. Wah, pakai Inggris nih gitu. Terus yang terakhir ada Usma Kappa ini baru aja terbentuk. Cuma karena emang ada temanku yang nganggur kan di organisasi, bandnya udah bubar. Jadi comot aja deh. Comot aja gitu. Jadi dikumpulin dari beberapa orang gitu sih. Itu namanya Usma Kappa. Usma Kappa. Artinya itu kalau Mbak Sari itu tuh di Monster Inc. Oh, iya. Nah, salah satu monsternya ya? Iya. Iya ya, kalau nggak salah ya. Apa itu yang di Monster University itu kayak
Usma Kappa kayak satu tim yang mereka kompetisi gitu loh. Nah jadi di satu tim tuh mereka kayak dipandangnya cupu-cupu gitu. Jadi aku ambil itu aja sih. Si cupu. Ya. Tapi belum ngeluarin single, masih lagu-lagu orang yang masih dipakai, cover-cover sih. Cover-cover gitu. Cuma satu band doang. Kalau manggung gimana tuh? Ada 3 begitu terus. Pernah sih Mbak. Apa beda-beda genre juga atau gimana? Kebetulan genrenya hampir-hampir mirip ya. Dari yang punya single tadi lebih ke popang gitu. Kayak lagu-lagu era 2000-an awal. Terus yang Mike T kebetulan sering cover. Mike T sama Sanitari kan orangnya hampir sama kan tadi Mbak. Itu 2 itu sering cover Dewa. Nah yang Usma Kappa ini sama kayak Late Night Come Home tadi. Oh pada tahu ya, juga. Maksudnya lagu-lagu zaman gen-gen sebelum Z gitu ya. Ini kan Gen Z kan dirimu kan? Iya Gen Z. Lahir di tahun 2000-an. Aku 2002. Tuh kan. 2002 Gen Z. Gen Z dia. Tapi dia tahu lagu Dewa. Waduh. Padahal Dewa itu rilis kalau nggak salah lagu Kangen tuh 92. Iya, Dewa mulainya kan dari 92 ya Mbak itu. Udah jadi hafal dong lagu-lagu Dewa yang hit-hit lah. Yang hit-hit ya. Kenapa kok tertarik ke band-band 90-an gitu loh? Kenapa? Kalau Dewa sendiri sih awal mula tahu gara-gara itu Mbak yang Lucky Lucky itu loh. Oh iya, anak-anaknya itu. Aku bukanlah Superman itu. Nah kan pas itu anak-anaknya. Iya, aku masih kecil juga tuh Mbak. Itu SD kalau nggak salah. Wah ini laki-laki jadi masih kecil gimana caranya? Lah iya bener. Gimana bapaknya gitu maksudnya. Nah itu aku diajak bapak ke pasar malam. Terus kan di Jogja sini. Di Jogja dulu kan masih banyak yang jualan kaset bundar gitu kan Mbak. Bener. Itu kaset CD gitu. Kayak wah beli gitu. Terus bapak nyaranin ini aja ini. Terus pengaruh dari musik-musik Indo-rock gitu juga dari bapak sih sebenarnya. Oh bapak memang seneng pendengar sih bukan pemusik. Oh pendengar musik. Jadi kamu dari kecil sudah dicekokin musik-musik ini ya. Sih. Untungnya ya. Bapak gitu ya. Bapak tuh era gen saya paling. Bapak tuh 72 Mbak. Oh ya lebih di atas saya berarti. Oh ya gitu. Jadi pengaruh Dewa sama mungkin God Bless juga iya Mbak. Soalnya bapak sering denger lagu-lagu mereka itu. Gitu sih. Koleksi bapak akhirnya God Bless, Dewa God Bless, gitu. Dewa. Selain itu yang paling yang aku ulik-ulik sendiri ini yang Sheila juga. Oh, iya. Itu pernah cover sih sama band-band dulu Sheila. Betul. Dewa. Terus paling yang agak 2000-an itu kayak J-Rocks tahu. Oh J-Rocks Japan Rock itu kan. Ceria. Nah, aku tahu lagu itu. Oh J-Rock itu termasuk era 2000 ya? J-Rocks 2000-an. Oh, 2000 awal. Iya, betul. Dia agak ke Jepang-Jepangan kan. Cara Japan nada-nadanya juga Jepang bener. banget. Tapi genrenya kayak lebih ke punk rock sih kalau menurutku. Disclaimer ya, ini menurut saya pribadi. Oh iya, pribadi. J-Rocks tuh kayak namanya J-Rocks tapi kayak nada-nadanya kayak pang-pangan gitu sih. Oh, pang-pangan. Tapi memang dia ada beberapa nada yang diambil mirip-mirip Jepang memang. Ya, benar enggak sih? Emang kiblatnya kan dari Jepang ya? Ada ciri khasnya ya? Ciri khasnya kalau J-Rock itu. J-Rock. Mbak Sari juga dengerin J-Rock itu apa? Iya. Aku dengerin J-Rock karena aku senang musik Jepang. Oh, Jepang. Senang dulu zaman-zaman kuliah, zaman-zaman SMA juga termasuk musisi Jepang aku dengerin gitu, kayak gitu. Jepang City Pop gitu, Mbak? Iya. Bener. Aku pernah dengerin tapi lupa artisnya siapa ya gitu. Terus aku suka kan dulu nonton dorama itu. Drama Jepang namanya. Oh, drama Jepang. Kan soundtracknya. Oh iya, benar. Dan dulu kecil-kecilannya kita kan seneng robot-robotan juga. Jadi soundtrack dari aku tuh sebenarnya makanya cocok sama si Tony itu kan wibu. Ya. Wibu dari dulu. Jepang dari dulu. Dari dulu. Jadi seneng nontonnya di waktu zaman SD, SMP itu nonton Jepang, film-film Jepang, anime.
Anime-anime Jepang kan luar biasa ya. Udah 80 udah buat anime dia. Perfilmannya emang bagus itu. Kayak gitu. Nah, itu kan film-filmnya itu punya soundtrack kan, punya lagu. Jadi aku suka karena kupingku tiap hari dengerin itu. Gitu. Kayak gitu. Jepang City Pop sih enak itu buat pulang kerja dengerin lagu itu. Jepang City Pop itu enak. Stay with me. Nah, itu aku lupa judulnya. Penyanyinya siapa gitu, Mbak? Stay with me kan. Itu yang paling viral sih. Viral itu. Itu tuh salah satu yang aku suka dari dulu tuh, kayak gitu. Banyak sih, ada yang love song. Oh ya, tuh. Aku tuh suka banget itu dari itu kan era-era 90-an gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Kenapa sih kok tadi lanjut yang era 90-an itu? Kenapa anak Gen Z suka lagu-lagu 90-an? Apa iramanya atau kayaknya easy listening atau gimana tuh? Mungkin ini ya Mbak, kalau dilihat dari lirik kadang ada yang relate gitu lagu-lagunya. Oh, gitu? Jadi wah ini cocok banget nih kayak kehidupanku atau mungkin perjalanannya gitu. Iya. Itu dilihat dari liriknya mungkin kayak gitu ya. Cuma kalau menurutku pribadi aku lebih seneng instrumen drumnya sih Mbak. Oh, karena kamu drummer. Ini Dewa termasuk kamu suka? Suka, kayak Om Tio itu. Tio Nugros. Wah, yang ganteng itu. Ganteng banget kan. Sampai sekarang juga masih tetap ganteng. Fresh. Walaupun udah tua itu. Tapi ini ya, drummer Dewa tetap Tio Nugros. Enggak kan udah ganti ya? Sekarang Mas Agung Gimbal. Oh, aku tuh enggak mengikuti ya. tapi Dulu karena yang dulu awal-awal kan Tio Om Tio. Gitu. Tapi kalau vokalis aku tahu tuh pergantian dari Ari Lasso, Once gitu sampai Judika kan pernah ya. Nah kayak gitu-gitu. Sekarang Firza. Ya ada Firza, ada Marcelo juga. Marcel. Elo itu. Elo Marcelo. Benar. Ya mereka setipe ya. Maksudnya suara-suara. Ya sefrekuensi lah. Rocker gitu. Rocker manis. Ya mana gondrong semua ya Mbak ya. Dan gonjreng semuanya. Saya suka rocker gronjreng gitu. Gondes. Ya kok gondes. Dulu kalau di kampus saya kalau ada yang gondrong, gondes. Tapi gitu. Emang katanya gini Mbak, pemusik tuh orang yang suka musik tuh harus gondrong dulu sih. Oh iya toh. Nggak selalu toh. Kayak karena ciri khasnya gitu loh. Ciri khasnya. Kebetulan aku juga pernah gondrong dulu. Auranya selalu begitu ya. Aku pernah gondrong dulu. Oh gitu. Jadi gondrong terus pakai jaket kulit atau jaket jeans, ciri khasnya. Oh anak band ini anak gitu. Berandalan ini gitu gimana ya? Anak rebel gitu. Oh rebel ya. Semalam tuh kita ngebahas rebel ya. Rebel tuh apa maksudnya? Rebel tuh kayak anak rebel, anak susah diatur atau selengean gitu loh Mbak. Saya pikir kostum yang memang anak band yang pakai sepatu boot sedengkul gitu-gitu. Rebel. Itu juga bisa dikatakan rebel gitu sih. Tapi dandannya agak-agak hitam-hitam gitu ya. Out of the box lah pokoknya. Matanya hitam. Pakai eyeshadow gelap. Itu rocker banget. Rocker jadul itu. Tahu ini enggak? Band Kuburan. Oh iya, band Kuburan. Itu band Kuburan juga ada kiblatnya, Mbak. Band Kuburan itu kiblatnya dari band Kiss itu tahun 70 kalau enggak 80-an. Kiss itu yang lagunya apa ya? Kayaknya pernah ini deh. Outfitnya Kuburan tuh niru band Kiss gitu kalau setahu. Kalau dilihat dari cocok loginya ya, soalnya mereka tuh mirip banget dari kostumnya atau mungkin make upnya itu plek-ketiplek banget itu. Make up serem gitu ya? Oh kayak gitu. Band Kiss itu tahun 70 kalau enggak 80-an sih setahu. Ini kalau 90-an banyak banget apalagi yang boleh dulu wah banyak sekarang. Siapa ya dulu? Ada band-band yang selain Dewa itu ada Padi dulu. Sekarang Padi Reborn gitu. Padi Reborn. Terus apalagi ya dulu banyak. Dulu karena rajin banget yang dulu musik Indonesia tuh kayak ngadain festival gitu loh. Band-band baru, indie gitu. Kayak gitu. Terus mereka punya single, satu band satu single gitu, ada 10 band dibuat satu album gitu dijual. Kalau dulu kita kan belum, ya zaman saya tuh ada transisi masa-masa CD sama masa-masa kaset. Oh iya benar sih Mbak.
Era-era 90-an ke 2000 ya itu. Nah itu kita masih saya kuliah tuh masih pita. Yang kotak itu ya? Kotak ini pita. Jadi harus kita masukin tape itu kan? Ke radio, klek gitu, tape, iya benar tape radio gitu. Atau pakai apa? Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada, Mbak. Radio gitu ya. Tapi kayak keren gitu loh kalau punya yang buat headset tapi pakai kaset pita. Nah itu. Walkman zaman dulu. Walkman ya namanya itu. Kalau sekarang headset. Iya sekarang dulu headset pakai Spotify. Terus ada kotak gini dulu saya punya tuh. Agak gedean. Ya, didengerin nanti pakai Walkman. Tapi bentuknya kaset pita. Kaset pita. Dia segini besarnya. Jadi dia dibuka, di open gitu, kebuka, masukin kasetnya. Gak simple. Iya sih. Agak ribet emang ya. Sekarang serba simple, tinggal buka terus YouTube. Mulai pakai disk, habis itu transisinya. Jadi sempat pemusik-pemusik Indonesia itu ada 2. Dia ngeluarin kaset, ngeluarin disk. Kayak Sheila on 7 tuh, contohnya dia ngeluarin 2 jenis. Ada Jikustik dulu. Jikustik ya. Tahu kan ya, 1000 tahun lamanya. Ada. Tuh lagu-lagu kayak gitu. Ini jadi senangnya ini Dewa, lagu apa tuh yang digemari bandmu yang suka dibawain gitu? Waduh, sampai bosen gitu ya Mbak? Sampai ini lagi. Tapi gresep kalau nggak bawain itu saya kayak belum manggung gitu kan. Ada gitu. sih. Ada kan, ada perasaan kayak gitu ada ya. Ada perasaannya. Andalan ini lagu. Paling andalan banget ya, soalnya dulu aku itu diminta request dari penonton sih. Atau dirimu sendiri atau band, kesepakatan band. Ini ciri khas kita nih. Enggak juga sih. Setiap manggung harus keluar ini. Tapi tahu pemirsanya, penontonnya tahu. Oh, pasti udah enggak. Pasti udah enggak. Nah, ini pasti kalau manggung bawain Dewa gitu. Ini pasti kalau manggung bawain ini, udah ketebak gitu. Tapi kadang juga tiap perform tuh aku ganti-ganti lagu gitu Mbak, biar enggak bosen. Soalnya dari itu apakah 90-an semua atau campur? Campur, ada yang 2000-an. Noah juga sering sih, Mbak. Oh, Noah termasuk Peter Pan. Peter Pan. Ya Peter Pan sama Noah itu emang. Peter Pan kan dulu. Itu, personal ganti dia. Kayak gitu. Oh, iya. Emang lagu-lagunya cakep sih kalau Noah ya. Kayak gitu. Cuma ya lagu yang kayak melekat di bandku sih, terutama yang Mike T itu ya, Mbak. Itu Separuh Nafas dari Dewa. Separuh nafasku. Aku udah ini ke distract sama si apa Peter Pan tadi. Ada separuh nafas juga kan. Itu. Iya. Oh iya, yang separuh-separuh lah itu. Oh iya. Pokoknya tiap manggung tuh pasti ada itu terus. Aku sampai bosen, Mbak. Kamu yang bawain bosen gitu ya? Yang dengerin bosen nggak? Apa diminta? Yang dengerin kadang kayak kayak request gitu nih, Mbak. Bawain ini dong. Gitu. Teman-teman doang sih. Anak-anak itu penonton. Juga mintanya ini era-era 90 juga ya. Maksudnya mereka kebanyakan. Oh, emang anak-anak zaman sekarang tuh terlalu dicekokin bapak ibunya kayaknya. Karena ini juga berdua nih kecekok bapak ibunya malah era lebih. Makanya saya suka kadang-kadang di studio ini suka bingung loh, kok lagunya era-era saya ya gitu. Januari Kristi loh mereka tuh yang susah juga ternyata. Saya tuh bingung loh, kok mereka tahu lagu ini. Itu era-era saya SMP malahan. Itu era tahun berapaan, Mbak? 80-an. 80-an. Terus lagu-lagu apa namanya, kayak lagu-lagunya George Duck gitu. Tuh kayak gitu tuh mereka tuh setel gitu loh. Jadi saya tuh kadang-kadang ketawa gitu. Wah, kayak nostalgia gitu ya, Mbak ya. Gitu. Padahal tuh kalau George Duck tuh zaman bapak saya malah. Oh iya. Zaman era 80, saya masih SD gitu, masih SMP. Ya kayak gitu-gitu. Makanya saya tuh luar biasa anak-anak ini. Karena mereka bilangnya, "Iya, saya tiap hari didengerin ini." gitu. Bapak ibunya nyetel ini. Berarti kan kamu dan teman-temanmu. Sama sih. Karena musik-musik di era memang katanya ini ya disclaimer lagi pendapat saya dan beberapa teman saya. Katanya sih musik-musik 90-an itu terbaik ya. Iya. Aku juga setuju sih kalau itu. Terbaik katanya dan katanya. Itu legend banget. Yang didengerin sampai tahun-tahun berikutnya itu orang nggak bosen dengerinnya. Bener banget, Mbak. Nggak Indo, nggak Barat juga itu bagus. Jadi karena dibuat lagi ya, di remake ya istilahnya remaster. Remaster, direkam ulang dengan suara yang kekinian.
Kekinian. Soalnya kalau lihat dari beberapa tahun ke belakang ini kayak lagu-lagu dari Amerika gitu kan biasanya cuma ngasal nyanyi, cuma itu suaranya di autotune gitu loh Mbak. Jadi diedit jadi lebih bagus gitu, yang kayak nge-rap gitu sih. Jadi yang era musik terbaik emang 90-an sih. Sekarang udah canggih ya, suara jelek pun bisa dibagusin kan di audio intinya. Dan yang saya paling ini surprise lagi, sekarang kan zamannya K-pop. K-pop. Dan beberapa band K-pop termasuk BTS, terus yang terbaru ini Zodiac. Zodiac itu ada salah satu personilnya orang Indonesia tuh. Oh iya. Namanya Zayan. Itu tuh sekarang musik-musiknya tuh agak berirama kayak jenis-jenis Michael Jackson tuh loh. Oh. Termasuk Astro. Astro itu juga. Itu aku loh kok agak-agak ke ini ya 90-an gitu loh lagi. Jadi mereka membuat musik, membuat lagu itu tuh nada-nadanya tuh ambil dari itu ya. Dan gerakannya mereka udah langsung Michael Jackson nih gitu. Apa tadi namanya Mbak? Zodiac pakai X Zodiac. Baru denger sih aku. Tapi kalau Michael Jackson juga suka sih sebenarnya. Dari suaranya kan bagus banget ya Mbak ya Michael Jackson itu. Dari dia kecil juga bagus suaranya. Dari itu berapa bersaudara sih? Banyak ya. The Jacksons itu. The Jackson banyak. 5 apa berapa ya? Cuma yang Five paling Jackson tuh ada. Oh iya, Five Jackson. Itu lagunya keren-keren tuh. Kayak gitu-gitu yang lagu-lagu lama. Itu luar biasa deh kalau era saya tuh kadang-kadang ngelihat ya era-era di atas saya aja jadi kakekmu tuh. Aduh. Ya kan? Bapak saya kan. Iya. Iya. Itu lagunya keren-keren loh. Maksudnya kita dengerin sekarang kayak yang lagu yang Earth, Wind and Free. Earth, Wind and Free. Iya kayaknya itu lupa sih. Yang Earth, Wind and Free gitu. After Love Has Gone. Yang gitu-gitu tuh. ABBA itu? ABBA. Tahu juga Mbak? Juga tahu aku lagunya. How Deep Is Your Love. Oh iya, yang kayak gitu-gitu. Itu lagunya kayak kalau dibuat lagi, kalau dinyanyiin ulang itu kayak nggak ini ya. Keren banget, tetap keren gitu loh. Walaupun cuma di cover tetap bagus itu. Ininya not-notnya apanya mungkin luar biasa ya, mahal kali ya. Mahal banget itu. Orang-orang jadul ya. Itu lagunya, terus yang lagu If Ever You're In My Arms Again. Itu kan lagu-lagu saya kecil dan itu dinyanyiin ulang. Saya lihat di reel kok mulai ada lagu itu. Pada tahu, anak-anak sekarang pada tahu. Anak-anak gitu. Gen Z itu tahu, sama Nothing Gonna Change My Love For You. Itu juga saya lihat di reel kan saya, loh kok keluar lagi sih gitu. Jadi kan kita kayak nostalgia ya. Kayak gitu keren tuh loh. Kalau lagu Dewa sih jelas itu. Gak tahu kadang-kadang di reel Instagram atau TikTok itu muncul dengan suara bukan Dewa sih, maksudnya suara orang lain, entah siapa ya cover gitu. Itu lebih bagus sih, lebih kekinian ya, maksudnya lebih suaranya fresh lebih banget. Fresh, benar. Karena aku ngeliat Dewa aja yang nyanyiin antara Ari Lasso sama si Firza yang terbaru. Firza itu beda banget ya. Iya emang ya karakternya udah beda itu Mbak. Lebih fresh ya Firza ya. Lebih fresh kalau Firza. Lebih fresh gitu, dia nyanyiin lagu-lagu yang keren-keren kayak Kangen gitu. Tiada cinta yang lain. Tak ada cinta yang lain. Apa ya judulnya lupa. Itu tuh kayak keren-keren gitu. Soalnya si Ahmad Dhani dulu dia termasuk jenius. Kalau sekarang kata orang-orang udah enggak. Dulu jenius ya Mbak. Iya lagu yang diciptain keren-keren gitu. Ya tergantung Bini berarti kalau gitu. Bini ganti enggak jenius dia berarti. Dulu dia keren-keren lagu diciptain, bahkan dia menciptakan lagu untuk orang lain kayak Reza Artamevia. Oh iya, pertama. Ya, itu keren juga gitu loh. Tapi Dewa ini juga ada ATM-nya sih Mbak. Maksudnya amati tiru modifikasi gitu loh. Dia kayak kiblatnya kan dari Queen. Oh iya, betul. Dari beberapa lagunya juga ada yang ambil beli royaltinya Queen. Beli royaltinya Queen. Ada kayak Mustafa Ibrahim itu coveran Dewa tapi lagunya Queen. Ada yang contohin dong. Aduh. Drummer sama nyanyi gitu. Gak bisa. Itu ada beberapa sih, ada banyak. Iya, memang betul. Diakuin kok sama dia kan? Memang diakuin. Diakuin sama dia kalau dia beli. Jadi emang
harus modal sih Mbak kalau mau gitu sih. Iya kan? Sih, supaya apa namanya inovasi aja kali ya kayak gitu-gitu. Banyak sih emang lagu-lagu, tapi memang penerimaan masyarakat tuh keren banget gitu. Ya, termasuk Sheila on 7 ya, ini yang orang-orang Jogja nih mungkin waduh sering lihat Pak Duta, Wirawiri ya. Beli rokok gitu ya Mbak. Dia jalan-jalan ke Indomaret gitu ya. Padahal itu wah termasuk legend itu. Wah, legend banget itu ya. Di era 97-98. 90-an akhir ya Mbak. 97-98 Sheila on 7 itu yang lagu-lagunya awalnya kita dan terus JAP. Aduh. Emang kamu tahu semua itu? Tahu. Gila. Jadi kan aku pacarmu itu ya Mbak ya. Iya. itu sekarang muncul lagi tuh. Terus hujan ya, apa yang gerimis apa itu ya? Kalau musim hujan keluar lah itu lagu-lagu di reel itu, ya kan? Musim hujan, terus keluar lagu-lagu reel itu. Terus apa lagi ya? Banyak itu Sheila on 7 karena kayaknya itu masih aktif ya, masih aktif. Dia mau keliling ya? Tunggu aku di 5 kota itu Mbak. Oh iya ini ya, yang akan kelilingin dia ya. Akan keliling itu. Dia barengan sama siapa ya? Jikustik juga iya. Jikustik juga iya, dia akan keliling berapa kota. Tapi di Jogja sayang banget nggak ada Mbak. Nggak ke Jogja malah keluar mereka. Aku udah pernah sih. Udah pernah aku di Prambanan. Ramai banget ya itu. Wah, seru sih Mbak. Itu pertama kali nonton Sheila sih. Itu kalau Dewa. Tapi itu ramai banget kalau di Prambanan itu. Maksudnya nyaman nggak? Kan siang kadang panas nggak sih? Ramai sih Mbak, lumayan. Festival itu kan? Iya festival. Itu pas VW, event VW itu Mbak. Duh gak kerasa, kita belum selesai nih ngebahas Sheila on 7. Itu pas event VW aku kebetulan. Gitu ya. Jadi banyak pameran-pameran mobil gitu. Kan 2 hari itu hari terakhirnya yang isi Sheila. Wah keren itu memang kebanggaan Jogja tuh. Cuma sekarang kalau mau beli tiket konser tuh udah mahal-mahal Mbak. Iya benar. Sebelum Covid itu murah-murah. Aku tuh pernah mau ke Jakarta ya, mau ngumpul nih sama teman-teman, tiba-tiba teman-teman jangan datang hari apa gitu loh, Jumat apa Sabtu aku lupa. Kita mau nonton Sheila on 7 di Kokas. Alah ya Allah mama ini. Jadi penggemarnya masih banyak banget. Sampai sekarang ini ya. Berapa generasi? Dari generasinya dia sendiri, Sheila. Terus generasi mungkin atasnya sedikit, terus bawahnya sampai anak-anaknya. Sampai saya juga ini. Ya, iya, Gen Z jelas itu, ya kan? Bener nggak sih? Bener. Dan lagunya keren-keren ya, Sheila on 7 itu. Semua albumnya apa? Aduh, nggak hafal aku kalau albumnya. Ya? Kamu suka nyanyiin juga berarti? Suka bawa, yang paling sering sih kita Mbak. Kita? Di bandku. Pernah bawa. Memang itu lagu andalan dan paling ceria seperti remaja banget gitu ya. Dan pasti di request sama teman-temanmu. Ini apalagi nanti kalau anaknya mulai kuliah nih, siapa anaknya anaknya Pak Duta. Kayaknya masih SMA apa ya? Saya lupa deh. Soalnya saya ingatnya di Al-Azhar dianya. Al-Azhar sini ya Mbak? Al-Azhar Ring Road sini, deket ini gitu. Nah di situ dia sekolahnya. Nah kalau kuliah dia kuliah di mana? Misalnya UGM, wah rame lagi tuh bapaknya konser di situ. Bener sih. Ini tim kreatif ini apa namanya udah galau dia, udah deg-degan nanti mati soalnya kameranya. Udah dikasih kode-kode. Oke, makasih ya Mas Rizal udah cerita-cerita tentang Gen Z yang suka dengan band-band jadul. Musik-musik yang katanya sih legend ya. Legend. Dan selalu easy listening gitu. Easy listening beneran. Oke, teman-teman yang mau berkomentar tentang musik-musik era 90-an boleh loh. Kalian komen aja di YouTube Rumpi Asik atau di IG FB dan TikTok Rumpi Asik. Dan jangan lupa juga ya untuk share, untuk subscribe, like dan komen. Oke, kalian tetap ini ya stay di Rumpi Asik dan ditunggu ya episode-episode menarik berikutnya. Jangan kapok ya. Nggak bakal kapok ini Mbak, seru banget ini hari ini. Tadinya deg-degan ya. Deg-degan banget, mau ngapain ya. Ternyata pas nyemplung nggak kerasa. Loh udah 5 menit aja ini. 5 menit. Makasih sekali lagi ya. Ya Mbak, sama-sama. Makasih. Oke, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.